jeda kita sempat memutarkan pernyataan dari Pak Jokowi sore tadi yang ini sangat lempeng begitu. Cool, tenang, menenangkan. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Mbak Oki. Kalau menurut Anda makna dari pernyataan tadi itu dia sebagai apa? Iya, saya sempat dengar tadi bahwa beliau juga menyampaikan bahwa Perdana Menteri Malaysia mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi yang sudah menyelenggarakan ya begitu. Artinya ya bahwa pemilu di Republik ini negara kita bisa berlangsung dengan baik begitu. Dan pernyataan Pak Jokowi tadi saya menyampaikan atau memperlihatkan bahwa ya beliau memang seseorang yang sabar. Kita bisa lihat bagaimana ketika debat pun juga selalu bisa mengontrol emosinya. Memang niatnya memang adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa begitu. Dan juga kalau saya lihat kesabaran beliau itu untuk meredam supaya adanya provokasi-provokasi yang disampaikan selama ini itu tidak terjadi gesekan-gesekan di akar rumput. Tapi yang menariknya tujuannya adalah meredam. Iya, yang menariknya juga tadi Rory, kalau kemudian ada provokasi itu bahwa kemudian menang 62%, tapi masyarakat bisa tidak terjadi gesekan, kalau menurut saya artinya masyarakat percaya dengan quick count. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan, bahwa di Filipina mereka lebih percaya kepada sejenis quick count itu. Nah, kalau misalnya masyarakat tidak percaya dengan quick count, justru masyarakat percaya dengan apa yang sudah diutarakan oleh Pak Prabowo, itu mungkin tidak akan setenang ini. Mungkin akan terjadi gesekan-gesekan tersebut. Artinya ketenangan ini muncul karena kepercayaan pada quick count. Iya, bisa juga. Kalau menurut saya ya, itu Pak Jokowi ini memegang filsafat Jawa, ya walaupun kita tahu bahwa quick count pasti sesuai dengan fakta KPU, itu menang tanpa ngesorake. Tanpa merendahkan orang lain. Tanpa harus jumawa. Oleh karena itu beliau mengajak kita semua untuk bersabar. Kita hormati proses pemilu dulu gitu. Dan saya kira dengan wajah beliau yang terlihat sangat datar gitu ya. Jangan juga dimanai bahwa sikap beliau yang terlihat datar, tidak terlalu show up untuk menunjukkan rasa kemenangan. Itu menurut saya untuk menunjukkan kepada publik, ya kita baru 1 hari ini, baru selesai. Baik. Oleh karena itu kita hormati semua proses yang sedang berjalan ini. Kita serahkan kepada KPU, Anda bisa lihat hasil quick count, tapi kita tidak perlu selebrasi. Artinya kemarin di Jakarta Theater orang ekspresinya santai, lempeng saja. Ini artinya perayaan yang sebenarnya tidak berlebihan. Saya kebetulan, itu kan proses yang biasa. Saya kebetulan hadir di acara di Jakarta Theater itu. Dan saya kira semangatnya dari TKN, kemudian pada ketua umum partai politik, semuanya menunjukkan bahwa kita tunggu semua terhadap hasil yang ada di KPU. Baik. Itu semangatnya adalah itu. Oke, tahan terlebih dahulu teman-teman. Oleh karena itu tidak boleh ada selebrasi, karena ini belum waktunya. Makanya di Jakarta Theater kemarin nggak ada selebrasi, karena harus menunggu hasil resmi. Rara, kita ke Anda dengan Mbak Rustika. Ya, pemungutan suara memang sudah dilewati dan saat ini proses pemilu memang terus berlangsung dengan adanya rekapitulasi ataupun perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Dan kita akan menunggu hasilnya nanti seperti apa, namun apa sebetulnya yang ada di benak pikiran para netizen, kita akan langsung berbincang dengan Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indikator Indonesia. Mbak Tika, ya apa yang ada di benak para netizen pasca pemungutan suara berlangsung dan hasil quick count juga sudah dirilis? Nah, jadi sebenarnya itu menarik sekali dengan data netizen dari kemarin pasca quick count hingga hari ini. Jadi dari 1 juta percakapan lebih dari para netizen itu ternyata tidak banyak didapatkan emosi yang sifatnya negatif. Emosi yang sifatnya negatif artinya itu adalah positif dari netizen. Tone-nya lebih banyak positif. Jadi ada 3 emosi terbesar sebenarnya yang dibicarakan oleh netizen. Trust, kemudian anticipation, dan kemudian joy. Jadi masing-masing kubu sepertinya mereka menahan diri gitu untuk tidak memberikan satu statement yang saling merugikan satu dengan yang lain gitu. Apabila kita melihat data yang ada mengenai 10 tagar tertinggi, mungkin Mbak Tika bisa menjelaskan? Nah, ini sebenarnya begini, di antara riuh rendah itu sebenarnya para netizen itu memiliki satu kesadaran bersama. Yuk kita membuat satu pemilu yang damai gitu. Dan pembicaraan itu dipercakapkan sebesar 1 juta lebih dari 1.066.000 percakapan dari 187.000 akun. Jadi kita bisa melihat bahwa ada 187.000 yang mereka memberikan suara gitu supaya kita menjaga dong supaya situasi Pilpres ini berlangsung dengan
aman dan damai. Artinya gitu. percakapan mengenai ini harus berjalan Betul. damai itu sangat mendominasi ya Mbak Iya, Tika? dan kita bisa lihat bahwa ternyata tagar tertingginya gitu yang dibicarakan ini per hari ini tadi sore sampai sekarang adalah soal pemilu damai. Kemudian salah satu yang menjadi center kesemuanya misalnya semakin sore adalah siapapun presidennya. Kemudian juga Indonesia lebih sambat itu adalah sesuatu yang sifatnya kreatif dari kaum netizen gitu. Nah ini sebenarnya adalah beberapa tagar tertinggi di sore ini karena ternyata harapan netizen terhadap situasi politik kan semakin ramai gitu. Iya. Dan ternyata di kalangan netizen itu mereka semakin wise gitu. Jadi mereka semakin bijak dan mereka mengendalikan diri gitu. Mungkin kita bisa melihat di slide berikutnya. Jadi kita bisa melihat di social network. Nah ini kita lihat kan gitu. Jadi tadi saya sampaikan dari sekitar 1.086.000 Ini aktivitas untuk hari ini atau mulai dari kemarin? untuk dari kemarin, Dari kemarin. pasca quick count. Oke. Jadi ketika quick count diumumkan, itu kan dua belah pihak kan mengklaim kemenangan gitu kan. Nah ternyata dari kaum netizen itu mereka langsung membuat tagar-tagar ini gitu. Ada pemilu damai, ada siapapun presidennya gitu. Kemudian pemilu damai gitu. Jadi semua rata-rata menginginkan Kata suasana. damai ini berulang kali ya tagarnya, Betul sekali. pemilu damai Iya. 2019, pilpres damai seperti Iya, itu. jadi beberapa percakapannya misalnya gini, siapapun nanti yang jadi presidennya kita semua tetap saudara gitu. Terus beda pilihan itu hal yang biasa. Nah itu adalah beberapa hal yang selalu ditegaskan oleh kaum netizen gitu. Berbeda pada saat masa kampanye yang mungkin agak Betul, sedikit gitu. banyak berdebat Nah, di ini pasca ya, pemungutan suara menariknya ini. ya, kalau sebelum kampanye, bahkan 2 hari menjelang kampanye, emosi negatif seperti disgust itu besar sekali di salah satu kubu. Tapi pasca pilpres ternyata enggak. Emosi disgust, anger itu kecil sekali jika dibandingkan dengan trust, anticipation, dan joy. Dan itu semua seolah-olah netizen itu betul-betul meyakini gitu, yuk kita sama-sama menjaga. Inilah yang saya sebut sebagai situasi pilpres di kali ini di lini masa itu relatif adem seperti itu gitu. Joy-nya ini karena apa? Karena pilpres sudah dilewati, percakapannya seperti apa? Nah jadi joy-nya itu memang dimunculkan dari dua belah pihak karena kan klaim kemenangan ini kan dari dua belah pihak kan gitu. Nah tapi hal yang menarik adalah ketika klaim yang satu kubu itu mengklaim kemenangan, kubu yang lain itu tidak saling mengolok-olok gitu. Jadi kalaupun mengolok-olok jumlahnya sangat kecil sekali. Mereka lebih sepertinya terutama kubu 01 misalnya mereka lebih menahan diri gitu. Mereka lebih suka menjaga situasi. Kubu 02 pun seperti itu gitu. Mereka juga menahan diri. Mereka punya kepercayaan bahwa kubu mereka yang menang. Sama halnya dengan kubu 01 mereka punya kepercayaan bahwa kubu mereka yang menang. Tetapi emosi terbesar mereka adalah anticipation. Semua sepakat untuk menunggu hasil real count. Nah ini juga mungkin bisa menjadi acuan bagi para elit politik Betul bersabar sekali. menunggu hasil pemungutan suara yang Iya. dilakukan oleh KPU ya. Terima kasih Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indikator Indonesia sudah memberikan penjelasannya kepada kami. Kembali ke Rory. Rory ini artinya elit politik jangan sampai kalah dengan para netizen yang mengajak damai, kembali bersatu, menunggu dan bersabar hasil pemungutan suara dari KPU. Tepat sekali Rara, tapi yang pasti ada satu elit politik yang juga mengajak kita menjadikan pemilu ini damai. Seperti pernyataan dari Ketua MPR Zulkifli Hasan berikut. Sebagai Ketua MPR mengucapkan Alhamdulillah kita telah melaksanakan hajat penting yaitu pesta demokrasi melaksanakan pemilu. Terima kasih tentu kepada seluruh Indonesia yang telah menggunakan hak pilih dengan baik. Sampai hari ini, pagi ini Alhamdulillah situasi aman, kondusif. Oleh karena itu saya mengajak seluruh pimpinan partai politik, ya, seluruh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, ayo kita sama-sama menjaga agar situasi yang kondusif ini terus bisa terpelihara. Kita perkuat persatuan, saudara-saudara, kebersamaan. Pemilu ini akan sukses tentu pasca tanggal 17 ini kalau kita mampu merajut merah putih kita kembali. Siapa yang menang adalah kalau pemilu ini bisa menyatukan kita kembali setelah 8 bulan kita berdebat panjang. Tentu nanti akan ada pemenangnya. Ya, oleh karena itu saya kira kita sudah sepakat bahwa kita punya sistem nanti yang akan diakui adalah putusan KPU. Nah, oleh karena itu kita tunggu, kita bersabar, demokrasi itu memerlukan kesabaran. Nah, ini adalah pernyataan salah satu elit politik yang kita harapkan diikuti oleh elit-elit politik yang lain untuk menciptakan pemilu yang damai. Ya kita tunggu saja hasil dari KPU begitu. Sehingga
klaim-klaim yang ada, kita tahu pasti juga akan bagaimanapun memanaskan yang di bawah. Semoga harus kembali lagi rebound begitu, di mana elit politik harus take charge untuk menenangkan masa yang ada di bawah. Iya, nampaknya elit politik juga harus banyak belajar dari netizen tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Rustika ya, di mana kemudian tagar yang paling tertinggi dibahas adalah mengenai pemilu damai, pilpres damai. Artinya memang dari bawah netizen ini sudah mulai damai, sudah mulai kembali kondusif. Elit politik Artinya adalah juga, netizen damai bukan netizen julid ya. Oke, tanggung jawab elit politik juga untuk menjaga kondusivitas itu. Nah, kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa tetap bersama kami. Election Talk Spesial Indonesia 1 akan kembali usai headlines.